Halo, salam berjumpa dalam video proses pendaftaran SPMB secara online tahun ajaran 2026-2027. Oke, baik, kita masuk ke dalam proses alur pendaftaran SPMB secara online. Baik, pertama kali sebelum kita memulai pendaftaran, kita harus mengetahui linknya. Baik untuk daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT, linknya atau situsnya atau websitenya kita bisa masukkan alamat linknya ntt.spmb.id. Oke, kita lanjut langsung saja. Oke, ntt.spmb.id. Pada situs ini atau website ini, kenapa tampilannya seperti ini, belum ada tampilan pendaftarannya? Karena pada pembukaan atau proses pendaftarannya belum mulainya tanggal 20-an Juni. Baik, untuk masuk ke situsnya nanti proses pendaftaran, di sini saya akan masuk melalui situs demonya. Oke, ini sudah dikasih dari dinas provinsi untuk melakukan uji coba ya. Kemarin saya sudah video sebelumnya saya sudah jelaskan jenjang pendaftarannya, proses pendaftaran SPMB secara online tahun ajaran 2026-2027 pada jenjang SMK jalur pendaftaran umum. Oke, untuk video yang sekarang saya akan jelaskan jenjang SMK jalur pendaftarannya adalah afirmasi. Oke, untuk memulai kita langsung klik pada jalur afirmasi ini. Oke, setelah kita melakukan klik pada jalur afirmasi, tampilan website atau situsnya akan muncul seperti ini. Untuk yang berikutnya kita klik daftarkan murid. Oke, untuk jalur afirmasi saya jelaskan bahwa untuk jalur afirmasi di sini ada beberapa proses tahapan pengisian data. Yang pertama itu ada peserta. Oke, apa saja yang ada pada peserta ini? Di sini ada NISN, sekolah asal, jenis lulusan, tahun lulusan, dan kode keamanan. Yang pertama saya akan isikan NISN. Kebetulan di sini saya ada contoh database untuk contoh NISN-nya. Baik, kita lanjutkan. Setelah mengisi, saya ulangi, untuk NISN itu ada 10 digit angka, jadi jangan sampai kurang atau lebih, karena nanti kurang atau lebih maka proses selanjutnya tidak akan berjalan. Oke, yang berikut, yang kedua adalah sekolah asal. Untuk sekolah asal di sini ada dua pilihan, ada dalam wilayah dan luar wilayah. Untuk dalam wilayah berarti sekolah SMP asal siswa tersebut berada dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sedangkan untuk yang luar wilayah berarti sekolah SMP asal siswa yang mendaftar ini berasal dari luar wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk data ini, siswa ini sekolahnya ada dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya klik di sini dalam wilayah. Kemudian untuk jenis lulusannya ada reguler dan ada paket. Di sini saya pilihkan reguler. Kemudian tahun lulusannya 2026. Untuk kode keamanannya kita isi sesuai dengan yang tampil pada layar. Oke, setelah diisi semua datanya, langkah berikutnya adalah kita klik selanjutnya. Baik, kalau ada peringatan di sini, berarti di sini kode keamanannya tidak valid atau tidak sesuai. Kita isikan ulang. 425856. Oke. Setelah itu kita klik selanjutnya. Nah, setelah kita selesai proses pengisian data peserta, yang berikut adalah yang kita harus isi adalah biodata dan alamat. Ya, di sini saya contohkan sekolah lulusannya, ada sekolah lulusan dari PKBM Fajar Naimuti. Ini sebagai contoh. Kemudian biodata dan alamat sudah ada semua.
Kemudian yang kita harus isi di sini adalah tanggal lahir. Baik, saya isikan tanggal lahir. Siswa ini saya contohkan tanggal lahirnya tanggal 11 April 2007. Oke, kemudian alamat murid Nusa Tenggara Timur, kota kabupaten, sini saya contohkan ND, kemudian kecamatannya ND Tengah, kemudian kelurahannya Onekore. Oke, alamatnya sudah ada. Kemudian langkah berikutnya adalah kita klik selanjutnya. Oke, kemudian ada data tambahan. Setelah kita isi biodata dan alamat, kemudian yang berikut ada data tambahan. Data tambahan itu apa saja yang harus kita isi? Yang pertama ada tanggal kartu keluarga. Yang kedua ada nomor kartu keluarga. Yang ketiga adalah nomor HP atau WA orang tua. Tanggal kartu keluarga biasanya berisi tertulis pada bagian kiri sebelah bawah kartu keluarga. Biasanya ditulis tanggal terbit. Oke, di sini saya contohkan tanggal terbitnya bulan Mei, tanggal 5 Mei tahun 2022. Nomor kartu keluarganya, oke, saya contohkan sini harus berisi 16 digit angka. Oke, kemudian yang berikut ada nomor HP orang tua. Apa fungsi nomor HP orang tua ini? Nah, kalau seumpamanya orang tua tidak mendengar pengumuman atau tidak melihat pengumuman online, pendaftaran online, kelulusannya, berarti nanti saat pendaftaran ulang, orang tua akan dihubungi melalui nomor HP yang sudah dimasukkan. Jadi saya ingatkan lagi, untuk nomor HP harap diisi sebenar-benarnya. Oke, untuk data tambahan sudah kita isi. Langkah berikutnya adalah kita klik selanjutnya. Baik, setelah kita mengisi data tambahan, yang berikut adalah berkas. Berkas ini berarti file-file yang diminta yang harus kita upload. Yang pertama itu ada foto ijazah, surat keterangan lulus, surat tanda tamat belajar SMP asli. Oke, yang kedua adalah foto kartu program keluarga harapan PKH, KIP, KPS, KKS termasuk siswa disabilitas atau anak berkebutuhan khusus atau ABK, dan program Kementerian Prioritas Asli. Oke, yang ketiga foto terbaru latar belakang biru. Yang keempat kartu keluarga. Oke, untuk 4 file ini diunggah, kemudian file ini memiliki kriteria, persyaratan kriteria agar bisa diunggah. Yang pertama, tipe file yang diizinkan adalah PDF, JPEG, JPEG, dan PNG. Oke, untuk 4 file ini sama semua tipe filenya. Yang kedua, ukuran file minimal adalah 20,00 KB. Ya, untuk 4 file ini sama semua. File minimalnya 20,00 KB. Yang ketiga, ukuran file tidak boleh melebihi 4,88 MB. Oke, 4 file ini sama semua. Berarti untuk kriterianya untuk 4 file ini sama semua. Ya, kita lakukan proses unggah data atau upload. Langkah-langkahnya kita klik. Nah, di sini apa yang diminta? Surat keterangan lulus yang saya ada. Contohnya kita klik unggah data, kemudian SKL. Oke, setelah itu open. Ya, kita tunggu sampai proses 100% unggahnya. Setelah itu, setelah 100%, maka akan ditandai dengan centang hijau. Berarti prosesnya selesai dan sudah sesuai, benar berkasnya. Yang kedua, ada kartu PKH, KIP, dan lain sebagainya yang sudah dicantumkan di sini. Prosesnya sama, klik unggah data, kemudian ini saya ada contohnya, ya, ini, kemudian open. Tunggu sampai prosesnya 100% dan diakhiri dengan tanda centang hijau.
Yang berikut, foto latar belakang. Saya contohkan, ini ada contohnya. Ya, saya ulangi, ini semua hanya sebagai contoh file-filenya. Yang ketiga ada kartu keluarga. Ya, ini kartu keluarganya. Oke. Ya. Kalau 4 file ini sudah terunggah atau terupload dengan benar, maka langkah berikutnya kita klik selanjutnya. Oke, pada langkah berikutnya kita lihat yaitu pilihan. Pilihan berarti sekolah pilihan, sekolah yang akan kita daftarkan. Ya, di sini langkah-langkahnya adalah klik tambah pilih sekolah. Oke, di sini saya contohkan SMK Negeri 2 ND, kompetensi keahliannya teknik konstruksi perumahan. Oke, sudah. Seumpamanya kita akan mengganti mengganti sekolah atau hanya kompetensi keahlian, sedangkan kita sudah memilih, masih ada kesalahan. Untuk memilih ulang, kita bisa menghapus dulu datanya, nama sekolah dan kompetensi keahliannya. Caranya, kita lihat ada gambar atau ikon tempat sampah ini, kita klik, ya, maka akan terhapus. Kemudian kita lakukan pilih ulang. SMK Negeri 2 ND Teknik Geomatika. Oke. Setelah selesai kita klik selanjutnya. Oke, muncul kotak dialog konfirmasi pilihan sekolah, mengingatkan apakah pilihan kita ini sudah sesuai atau belum. Nah, kalau belum berarti kita periksa kembali dan lakukan langkah penghapusan. Kalau sudah sesuai, ya kita klik saja di ya lanjutkan. Oke, ini langkah yang terakhir, konfirmasi data. Apa saja yang berisi pada konfirmasi data? Yaitu peserta. Yang pertama ada peserta, ada NIS dan lain sebagainya. Kemudian ada biodata, sekolah, lulusan dan lain sebagainya. Kemudian yang berikut ada data tambahan. Ya, data tambahan yang sudah kita isi tadi. Kemudian ada berkas. Ya, untuk berkas, alangkah baiknya kita mengecek ulang apakah berkas yang kita upload tadi sudah sesuai atau belum. Takutnya kalau tidak sesuai maka akan ditolak oleh tim verifikasi atau verifikator. Caranya pada berkas ini kita lihat, saya contohkan pada foto latar belakang biru. Caranya kita klik di lihat berkas. Oke, sudah sesuai. Kalau sudah sesuai kita tutup, kemudian kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Kita lihat pilihan sekolah SMK Negeri 2 ND, kompetensi keahliannya teknik geomatika. Kalau sudah sesuai kita melakukan centang pada kotak kecil ini, berarti saya bertanggung jawab atas kebenaran data yang diisi dan bersedia mengikuti proses SPMB serta seluruh aturannya. Jika terbukti memalsukan data, saya siap menerima sanksi hukum yang berlaku. Oke, semua kita sudah lihat sudah sesuai. Langkah berikutnya adalah kita klik simpan. Nah, setelah kita klik simpan ini, bawah menandakan proses pendaftaran SPMB secara online sudah selesai. Nah, yang berikut adalah kita melihat ada bukti ajuan pendaftaran atas nama ini, nomor peserta dan token. Oke, setelah itu kita wajib melakukan cetak atau print out bukti pengajuan pendaftaran yang sudah kita buat tadi. Caranya klik di cetak ajuan pendaftaran yang berwarna merah ini. Oke, ini nama siswanya sudah selesai. Kita bisa langsung print, tapi di sini saya biasanya melakukan save as PDF, simpan dalam bentuk PDF. Oke, ini dia siswa, bukti pengajuan pendaftaran siswa atas nama Daniel Goek. Oke, save. Kemudian kita lihat lagi. Ya, ini data siswanya yang sudah kita daftarkan. Nah, di sini ada informasi pengajuan pendaftaran. Baik, saya jelaskan untuk bukti pengajuan pendaftaran ini dibawa pada saat kita dinyatakan lulus pendaftaran online dan dibawa pada saat
pendaftaran ulang dengan berkas-berkas pendaftaran ulang yang baru lagi, tidak seperti pendaftaran online. Baik, untuk pendaftaran video pendaftaran proses pendaftaran SPMB secara online tahun ajaran 2026-2027 jenjang SMK, jalur pendaftaran afirmasi sudah selesai. Oke. Nah, sampai di sini saja. Nah, setelah selesai semuanya pendaftaran, kita klik di kembali ke beranda. Oke. Setelah muncul tampilan ini selesai, kita bisa mendaftarkan siswa baru dengan langkah-langkahnya seperti tadi. Ya. Demikian video dari saya. Salam kompak.